Hai, sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa proses termodinamika dan mengaplikasikannya pada hukum satu termodinamika. Hukum termodinamika. Hukum satu termodinamika menyatakan bahwa energi itu bersifat lestari, artinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Hukum 2 termodinamika ini menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada proses mengalirnya kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi. Dan seharusnya kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi secara sederhana, hal ini juga menjelaskan bahwa tidak ada mesin yang memiliki efisiensi 100%. Hukum 3 termodinamika menyatakan bahwa suhu mutlak adalah 273 derajat Celcius atau 0 Kelvin. Pada suhu ini, semua atom diam dan aktivitas atomik berhenti total. Hukum 0 termodinamika adalah hukum yang paling telat ditemukan. Namun, hukum ini sangat mendasar sekali. Hukum ini menjelaskan bahwa tidak mungkin ada dua benda yang memiliki kondisi suhu tekanan yang sama akan saling bertukar kalor satu sama lain. Hukum satu termodinamika menyatakan hubungan antara tiga besaran, yaitu kalor, usaha, dan energi dalam, perubahan energi dalam. Dan ketiga besaran ini satuannya adalah joule. Dalam menuliskan persamaan ini, kita menggunakan perjanjian tanda bahwa Q positif artinya sistem menerima panas, Q negatif sistem kehilangan panas, dan W positif berarti sistem itu melakukan usaha, W negatif sistem menerima usaha. Delta U positif artinya terjadinya penambahan energi di sistem, dan delta U bernilai negatif, maka terjadi penurunan energi di sistem. Apakah paham? Contoh soal. Di soal ini diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Oke, pertama kita akan mengerjakan dulu bagian A, yaitu gas menyerap kalor 600 kalori. Berarti gas menyerap kalor Q-nya bernilai positif. Kemudian sistem melakukan usaha, berarti nilainya positif juga. Sehingga kita menggunakan rumus Q sama dengan W tambah delta U. Kita akan menggunakan rumus hukum 1 termodinamika. Ya, jadi Q sama dengan 600 kalori, kalornya adalah 600 kalori, kita akan ubah dulu ke joule. Mengapa? Karena perubahan energi dalam atau delta U ini satuan akhirnya adalah joule. Jadi kalori harus kita ubah ke joule, ya. Sehingga 600 dikali 4,2 sama dengan 2520 joule. Positif ini menandakan bahwa gas menyerap kalor. Dan W-nya juga bernilai positif karena sistem melakukan usaha. Sehingga delta U-nya adalah Q dikurang W. Delta U-nya adalah Q dikurang W, maka 2520 joule dikurang 400 joule hasilnya adalah 2120 joule. Untuk yang B, ya kita akan menjelaskan bagian B di mana gas menyerap kalor 300 kalori, artinya menyerap. Nilainya adalah positif. Kemudian serentak usaha dilakukan pada gas, berarti sistem dikenai usaha. W-nya adalah negatif.
Maka seperti biasa 300 kalori kita ubah dulu ke joule. 300 kali 4,2 sama dengan positif 1260 joule. Dan W-nya usahanya bernilai negatif, ya. Sehingga delta U-nya adalah Q dikurang W. 1260 joule dikurang minus 450 joule. Jadi minus kali minus jadi positif. 1260 tambah 450 hasilnya adalah 1710 joule. Oke, sampai sini paham ya? Dan untuk yang C, silakan cari sendiri. Perubahan energi dalam atau delta U tidak tergantung pada proses bagaimana keadaan sistem berubah, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi untuk gas monoatomik berlaku hubungan sebagai berikut. Delta U sama dengan 3/2 delta PV, P tekanan, V volume, atau delta U sama dengan 3/2 N dikali R dikali delta T. Ya, jadi kedua rumus ini sifatnya sama. Cuman apa yang diketahui di soal itulah yang kita gunakan. Contohnya diketahui tekanan dan volume. Maka kita menggunakan rumus yang pertama. Jika diketahui molnya, kemudian perubahan suhunya, maka kita gunakan rumus kedua. Proses-proses termodinamika untuk gas ideal monoatomik adalah sebagai berikut. Ya. Untuk isobarik, di mana usahanya bernilai P dikali delta V dan perubahan energi dalam sama dengan F/2 N dikali R dan perubahan suhu. F di sini menyatakan derajat kebebasan. Jika diketahui gas monoatomik maka F-nya bernilai 3. Jika diatomik maka F-nya bernilai 5. Sehingga kalornya adalah jumlah dari usaha dan perubahan energi dalam. Yang kedua, isokorik. Ya. Isokorik W-nya bernilai 0 atau usahanya bernilai 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan volume. V-nya sama, maka W-nya adalah 0, usahanya adalah 0. Untuk perubahan energi dalam sama dengan isobarik yaitu F/2 N dikali R T2 dikurang T1. Karena W-nya adalah 0, karena usahanya 0, maka kalornya adalah perubahan energi dalam. Q sama dengan delta U. Ketiga adalah isotermal. Isotermal usahanya adalah N dikali R kali T ln V2 per V1. Untuk perubahan energi dalamnya adalah 0. Kalornya sama dengan usaha, maka Q sama dengan W. Dan yang terakhir adalah adiabatik. Pada proses adiabatik tidak ada aliran kalor yang masuk ke dalam sistem atau keluar dari sistem. Dengan kata lain, Q-nya bernilai 0 atau kalornya sama dengan 0. Delta U-nya sama yaitu sama dengan F/2 N dikali R kali T2 dikurang T1. Karena Q-nya bernilai 0 maka W-nya usahanya sama dengan negatif delta U, negatif perubahan energi dalam. Oke, proses-proses termodinamik ini wajib dicatat ya. Contoh soal kedua, di mana gas monoatomik mula-mula suhunya adalah 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atm mengalami proses seperti pada gambar. Oke, perhatikan gambarnya, perhatikan grafiknya. Maka pada proses dari A ke B ke C, tentukan A suhu gas pada posisi C, B usaha melakukan gas dari A ke B ke C, C kalori yang diserap pada proses A ke B ke C,
Dan D, usaha total siklus A, B, C, A. Jadi ada 4 yang harus kalian cari. Ya, oke, pertama kita bahas berapakah suhu gas pada posisi C. Ya, perhatikan gambarnya. Di mana di soal diketahui bahwa jenis gasnya adalah gas monoatomik, kemudian diketahui suhu awal. Suhu pada titik A-nya. Mengapa? Karena gas ini prosesnya tadi dari titik A ke B, kemudian dari B ke C. Maka titik awalnya adalah di titik A. Sehingga suhu awal sama dengan suhu di titik A, yaitu sama dengan 27 derajat Celcius. Kemudian kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin ya. Jangan lupa Celcius ke Kelvin ditambah 273 Kelvin. Kemudian apalagi diketahui yaitu tekanan. Tekanan awal sama dengan tekanan pada titik A. 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Oke, untuk soalnya berapakah suhu gas pada posisi C? Oke, diketahui tadi pada titik A. Ya, di titik A kita ketahui ada tekanannya yaitu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volumenya 1 meter kubik. Dan suhunya adalah 300 Kelvin. Bagaimana dengan yang di titik C? Untuk titik C diketahui tekanannya adalah 3 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian volumenya adalah 3 meter kubik. Dan terakhir berapakah suhu pada titik C? Miss ingatkan lagi bahwa 1 Newton per meter kuadrat itu sama dengan 1 Pascal. Jadi kita lihat lagi apa yang diketahui di sini. Ada P, ada V, ada T. Ada P, ada V, dan berapa T-nya? Maka kita bisa gunakan rumus hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu PA dikali VA per TA sama dengan PC dikali VC per TC. Ya, jadi kan tinggal masukin aja angkanya dan berapakah hasilnya dalam Kelvin. Untuk soal bagian B, ya. Berapakah usaha yang dilakukan gas dari A ke B dan dari B ke C? Oke, usaha artinya adalah luas daerah di bawah grafik. Untuk grafik seperti ini maka luasnya adalah ini luasnya ya. Jadi dari A ke B, B ke C. Jadi luas daerah di bawah grafik dari batas ini, inilah luasnya sampai sini ya. Sehingga W-nya adalah panjang dikali lebar. Oke, panjangnya adalah 3 dikurang 1, ya boleh panjangnya ini. Kemudian lebarnya adalah 3 kali 10 pangkat 5 sampai dikurang 0. Jadi dari titik ini sampai titik ini ya. Sehingga berapakah usahanya dalam satuan joule? Oke, silakan dicari. Untuk C, berapakah kalor yang diserap pada proses A ke B, B ke C? Oke, berarti kita punya titik awalnya di A dan titik akhirnya di C. Ya, kita gunakan rumus apa? Untuk kalor kita gunakan hukum satu termodinamik. Q sama dengan W tambah delta U. W-nya tadi atau usaha kita telah dapatkan hasilnya di bagian B ya. Sehingga kita hanya mencari delta U. Delta U di sini kita tidak ketahui. Jadi kita gunakan rumus apa? Ya, kita gunakan rumus 3/2 kali delta PV. 3 ini artinya gas monoatomik. Jadi derajat kebebasannya adalah 3. 3/2 kali delta PV. Perubahan tekanan dan volume. Jadi tekanan akhir dikurang dengan tekanan awal ya. Akhirnya di C dan awalnya di A. Seperti ini ya. Kemudian kalian tinggal masukin aja angkanya, di mana tekanan pada titik C itu nilainya ada 3 kali 10 pangkat 5 ya. Kemudian volumenya adalah 3 meter kubik, sedangkan tekanan pada titik A adalah 1
1 kali 10 pangkat 5, kemudian volumenya adalah 1 meter kubik. Oke, di sini 10 pangkat 5-nya Miss keluarkan. Tapi kalau kalian nggak paham, boleh kalian masukin aja ke dalam seperti perhitungan biasa aja, ya. Sekarang kemudian carilah berapa nilai kalornya. Oke. Dan yang terakhir adalah usaha total siklus A, B ke C, kemudian C balik lagi ke A, ya. Usaha adalah luas daerah di bawah grafik. Sehingga inilah luas daerahnya. Karena dibatasi dia dari A ke B, B ke C, C ke A. Jadi luasnya yang mana, Miss? Ini dia. Dia telah dibatasi, telah dikukung. Jadi cuma sampai sini. Ya, ini berarti kita gunakan rumus apa? Luas segi 3. Ya. Jadi carilah berapa nilai usahanya. I won't wear makeup on Thursday.